Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adi Silarasati. Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait dengan proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengancam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal tersebut. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Menanggapi ancaman ini, pemerintah Iran siap melindungi situs-situs nuklir tempat uranium disimpan. Sebagian besar uranium milik Iran kemungkinan masih berada di kompleks nuklir Isfahan. Iran memiliki lebih dari 440 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%. اونجا یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه‌ای طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر میبردیم. Penolakan Trump ini menghancurkan harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu, yang telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global. Negosiasi Iran dan Amerika Serikat masih buntu. Pakar hubungan internasional UNPAR Julius Purwadi menilai isu nuklir jadi senjata Trump untuk menekan Iran. Sementara Iran menuntut jaminan keamanan dan pembukaan blokade di Selat Hormuz. Dan berikut analisisnya yang kami cuplik dalam program Breaking News sebelumnya. Makin Iran ditekan soal nuklir, maka Iran makin resisten. Pendapat Anda? Ya, saya kira betul sekali ya, semakin resisten. Dan ini sangat mengecewakan sekali Presiden Trump. Seolah-olah seperti bertepuk sebelah tangan. Jadi dia menawarkan dan selalu menekankan isu nuklir, penghentian pengayaan uranium Iran. Tetapi jawabannya tidak itu sama sekali, ya, tidak menyentuh isu nuklir sama sekali. Dan jawabannya kan menuntut pengakhiran perang secara total, termasuk jaminan keamanan regional, dan pencairan atau pembukaan aset-aset Iran gitu, termasuk yang terkena sanksi ekonomi. Ini kan beda sekali. Yang satu bersemangat membahas tentang nuklir gitu ya, dan pelucutan kemampuan Iran totally. Tadi Mbak Dina saya kira sudah sangat eksplisit, kemampuan membuat rudal itu harus dihabisin betul. Nah, sementara dari sisi Iran bukan itu yang dibahas. Itu sesuatu yang kedua gitu ya. Yang kedua yang nanti gitu ya, setelah ada jaminan keamanan regional dan pencabutan segera blokade angkatan laut oleh Amerika Serikat dan sanksi ekonomi, itu baru akan dibahas kemudian. Pasti sangat kecewa sekali dan jelas kenapa dia tidak suka. Karena lagi seperti Mas Tony tadi nyebut, yang dikedepankan kan isu Hormuz ya gitu oleh Iran. Itu saya kira sangat kecewa. Betulkah ini nanti titik utamanya hanya Selat Hormuz saja atau nanti Trump masih akan terfokus pada denuklirisasi, Mas Julius? Ya, kalau kita lihat soal dampak serius ya yang sudah dirasakan nyata.
Kalau ditanya mana yang dampak sudah terasa, penutupan Selat Hormuz atau isu nuklir? Jawabannya pasti adalah penutupan Selat Hormuz, ditambah blokade oleh Amerika Serikat. Jadi memang cukup rasional gitu kalau sekarang harusnya gitu fokusnya ke Selat Hormuz ya, harusnya ya gitu karena dampaknya luar biasa. Sementara kalau ditanya apakah seluruh dunia merasa terancam oleh nuklir Iran gitu ya, yang jawab cuma satu, Israel gitu ya. Sementara Amerika Serikat kan nggak mungkin ya, terlalu jauh itu jangkauannya, rudal yang berkepala nuklir ya mungkin masih sangat jauh gitu. Jadi masuk akal kalau kita mau berpikir rasional, ya Selat Hormuz. Tetapi apakah itu yang dimau oleh Amerika Serikat? Karena di proposal yang menjadi tanggapan Iran itu kan yang dimulai dengan mengakhiri blokade Angkatan Laut oleh Amerika Serikat, lalu kemudian penarikan pasukan Amerika Serikat dari perbatasan Iran maupun juga di Teluk gitu ya, lalu pelepasan aset, jaminan keamanan regional termasuk serangan Israel ke Libanon gitu ya. Lalu termasuk juga Hormuz akan tetap dikontrol di masa depan. Itu kan respon Iran ya terhadap proposal 14 poin yang sudah diajukan awal Mei ini. Dan 10 hari saya kira Iran meresponnya dengan strategi yang sangat menarik ya, dan sangat membuat Presiden Trump sangat marah gitu. Kenapa responnya bukan soal isu nuklir, tapi lebih ke pelepasan blokade dan jaminan keamanan kawasan. Pandangan Anda, Mas Julius, soal dukungan Rusia terhadap program nuklir damai Iran? Ya, bukan disampaikan oleh Presiden Vladimir Putin ya, bahwa pertama, Iran tidak punya kapasitas untuk mengembangkan senjata nuklir, itu sangat jelas ya. Saya kira Rusia itu seolah mau menjadi penjamin bahwa apa yang ditakuti oleh Amerika Serikat tidak betul ya, bahwa Iran tidak punya kapasitas pengembangan senjata nuklir, itu clear cut, terang benderang. Lalu yang kedua terkait dengan uranium yang sudah diperkaya, itu jumlahnya sekitar 440 kg. Rusia juga menyampaikan tawarannya siap untuk memindahkannya ya bila dikehendaki dan bila disepakati dan di bawah kontrol Rusia gitu. Dan bahkan siap membantu untuk melakukan pengolahan supaya bermanfaat untuk sipil karena dia yakin kapasitasnya baru 60%. Kalau bicara soal untuk senjata nuklir kan harus 90% dan itu butuh beberapa hari kemudian ya untuk mengembangkan senjata nuklir, dan Rusia memastikan tidak ada ke arah ke sana untuk senjata nuklir sekaligus menjamin bahwa siap untuk menerima uranium yang sudah diperkaya. Ini kan selama ini yang menjadi ganjalan Iran ya, dalam perundingan yang sudah berjalan gitu ya, bahwa harus dihentikan pengayaan uraniumnya, lalu uranium yang sudah ada akan dibawa oleh Amerika Serikat. Dan ada satu pendekatan lagi tentu saja adalah inspeksi dari IAEA gitu ya, siap dan kapan-kapan, dan Iran saya kira untuk aspek itu siap ya, untuk semua fasilitas pengembangan pengayaan uranium gitu ya, Iran saya kira sudah cukup siap. Namun semua harus diatur ya dan dijamin. Ini syarat lagi yang diajukan oleh Iran, bahwa pada akhirnya nanti apakah ada dukungan dari anggota tetap di PBB menjadi sangat penting gitu ya, persis seperti yang dilakukan tahun 2015. Itu juga Iran sudah mulai memunculkan jamin yang lebih luas, terlembaga gitu ya, dan memastikan bahwa di depan isu nuklir tidak akan selalu dipakai oleh Amerika Serikat atau siapapun yang lain untuk menggerogoti kemampuan militer sebuah negara, termasuk dalam hal ini adalah Iran gitu ya, seperti itu. Ya, kalau gitu pernyataan Putin soal nuklir Iran ini apakah bisa melunakkan Trump dalam mengambil keputusan di masa negosiasi damai ini, Mas Julius? Ya, beberapa waktu lalu kan sudah ada pembicaraan via telepon ya antara Presiden Trump dan Presiden Vladimir Putin. Banyak hal yang dibahas, dan salah satu yang sudah disampaikan oleh Putin adalah ini, menyiapkan diri gitu ya, Rusia siap ya untuk menampung uranium yang sudah diperkaya gitu. Dan respon Trump yang kita dengar gitu ya, yang disampaikan juga adalah menolak tawaran tersebut gitu. Ya. Jadi Trump tidak mau pertama Rusia terlibat dalam perundingan, lalu kemudian termasuk menjadi penjamin kontrol atas uranium yang sudah diperkaya. Sudah ditolak ya Mbak Dian, sudah ditolak oleh Trump.
Hanya kita tidak tahu kalau ke depan ditekankan terus gitu ya. Barangkali Pak Tommy betul ya, tidak cuma satu negara yang akan menguasai 440 kilogram, bisa aja dibagi-bagi ya. Dan termasuk Cina, termasuk mungkin juga anggota tetap di KBBB yang lain. Mungkin Iran cukup ikhlas dan siap berbesar hati ya gitu untuk melakukannya. Tetapi ini kan asumsi ya, asumsi karena sekarang leverage-nya adalah nuklir masih non negotiable. Yang bagi saya kalau lihat poin-poinnya sebetulnya bisa ya. Dan Iran sebetulnya cukup siap ya untuk melakukan negosiasi terkait dengan isu pengayaan uranium ini. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei diklaim sudah pulih dan siap memimpin Iran menghadapi Amerika Serikat untuk perang panjang jika dibutuhkan. Iran pun diprediksi akan melawan habis-habisan jika Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negara yang dipimpinnya tidak akan tunduk pada musuh dan tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menjawab pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran, Pezeshkian, juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم چیزی از این دنیا نمیخوایم ما چیزی از این آمریکا ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Di tengah ketegangan yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu, Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat. Sebelumnya Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengecam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian diajukan Washington. Proposal mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal itu. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Melihat tanggapan negara yang berkonflik, akankah harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu tercapai? Konflik telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, menumpukan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, narasi pulih dan siap tampilnya pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dinilai akan membuat peta peperangan Iran versus Amerika Serikat semakin panas. Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, berpendapat Iran lebih siap perang panjang jika memang perang baku tembak dengan Israel dan Amerika akan berlanjut. Kesiapan ini dikarenakan faktor pimpinan Iran dan juga dukungan penuh rakyat Iran. Dan berikut analisisnya yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi. Kalau kita melihat apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Iran ini sudah begitu tegas begitu ya. Iran bersama rakyat ataukah Iran tunduk pada musuh? Apakah ini menjadi kode bahwa memang Iran sudah betul-betul siap untuk bisa kembali perang terbuka setelah Mojtaba Khamenei pulih sepenuhnya? Ya, memang benar bahwa Iran memang dari awal sudah menyatakan siap sejak hari pertama perang. Makanya tidak pernah ada mereka dari pihak Iran tidak pernah ada pernyataan baik itu dari ketua juru runding sekaligus ketua parlemen Iran Muhammad Bakir Kalibaf ataupun dari Menteri Luar Negeri Masoud Pezeshkian ataupun dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi maupun Presiden Iran Masoud Pezeshkian, maupun dari pernyataan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei yang belum muncul ke publik bahwa mereka ingin perang berhenti, mereka ingin gencatan senjata dengan Amerika Serikat maupun Israel. Itu tidak pernah ada pernyataan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Masoud Pezeshkian dan terakhir juga melalui Muhammad Bakir Kalibaf, ketua juru rundingnya Iran sekaligus ketua parlemen, bilang bahwa 14 tuntutan Iran itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Nah, ini menunjukkan bahwa memang Iran lebih siap untuk berperang ketimbang Amerika Serikat maupun Israel. Kenapa? Karena mereka didukung oleh rakyat. Kita tahu tiap hari sejak mungkin awal Maret, hari kedua perang, ketika Trump dengan Netanyahu menyerukan rakyat Iran untuk turun ke jalan menumbangkan rezim, rakyat Iran memang turun ke jalan tiap hari, malam, bahkan sampai dini hari. Saya lihat laporannya dan saya juga berbicara dengan teman saya di Teheran, mereka memang turun tiap malam, tapi bukan untuk menumbangkan rezim, untuk menunjukkan dukungan bagi rezim Mullah yang sudah berkuasa sejak 1979 untuk terus berperang melawan Amerika maupun Israel. Dan fakta ini sesuai dengan hasil dari survei. Ini yang dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran bulan lalu, IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting, itu melakukan survei. Walaupun dalam survei itu tidak bertanya pendapat rakyat Iran tentang tidak pernah munculnya Mojtaba Khamenei di depan publik. Survei ini menghasilkan salah satunya adalah bahwa 85,7% rakyat Iran tidak setuju program peluru kendali balistik yang diminta oleh Amerika dihentikan. Jadi rakyat Iran tidak setuju. Jadi survei ini ingin bertanya tanggapan rakyat Iran terhadap semua tuntutan Amerika. Terus juga kemudian 82,6% rakyat Iran tidak setuju dengan tuntutan Amerika agar Iran menghentikan total semua program pengayaan uranium. Terus kemudian juga 87,2% rakyat Iran menurut survei IRIB itu bahwa mereka puas dengan respon angkatan bersenjata terhadap agresor Amerika dengan Israel. Artinya rakyat Iran merasa puas karena angkatan bersenjata Iran dan Garda Revolusi Islam Iran terus meladeni segala serangan, terus meladeni segala intimidasi secara militer di lapangan termasuk di Selat Hormuz. Nah, ini 73,7% rakyat Iran tidak setuju kalau nanti setelah perang Selat Hormuz dibuka secara gratis. Artinya rakyat Iran memang mendukung undang-undang yang sudah disahkan sejak akhir Maret lalu yang menerapkan tarif atau bea lintas Selat Hormuz bagi kapal-kapal. Amerika tidak berdaya lagi untuk melakukan perang besar. Kita tahu laporan dari CSIS-nya Amerika itu sudah menyebutkan 40-50% peluru kendali dari stok cadangan peluru kendali itu sudah dipakai oleh Amerika selama 2 bulan perang. Terus kemudian tekanan dalam negeri, tekanan baik dari Kongres, terus tekanan dari masyarakat karena biaya hidup makin tinggi karena kenaikan BBM, tentu itu menjadi tekanan besar buat Trump untuk tidak lagi melancarkan perang terhadap Iran, karena itu tadi
hasil dari survei Washington Post, ABC News, dan Ipsos menyatakan 60% rakyat Amerika menyatakan perang yang dilancarkan Amerika di bawah Trump terhadap Iran bersama Israel itu adalah sebuah kesalahan. Bahkan di kalangan pemilih independen dan pendukung Demokrat itu jumlahnya jauh lebih besar, itu 91%. Mereka menyatakan ya ini adalah sebuah kesalahan ketika Amerika ikut berperang bersama Israel melawan Iran. Ya kenyataannya yaitu tadi Amerika menurut situs Iran warcosttracker.com itu Amerika menghabiskan lebih dari $1 miliar biaya operasi perang. Ini di luar dari kerusakan. Kalau kita tahu, kalau laporan saya lupa media barat Wall Street atau apa, New York Times, itu ada 123 aset militer Amerika yang rusak atau rusak berat yang akibat serangan Iran. Kita tahu pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah juga 13 menurut New York Times dari 19 pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu rusak berat. Artinya banyak biaya perang, biaya sosial, biaya ekonomi yang sudah kerugian yang sudah ditanggung oleh Amerika akibat perang melawan Iran. Saya kira Trump, kalaupun memang dia gila, mungkin dia akan melancarkan perang besar, tapi itu akan berbahaya bagi posisinya sebagai presiden dan juga masalah keselamatan atau peluang Republik untuk menang dalam pemilu setelah November tahun ini. Sementara pengamat politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting menilai Mojtaba Khamenei akan berhitung jika akan menggelar perang total untuk melawan Amerika Serikat terkait dengan kondisi ekonomi Iran yang masih dalam tahap pemulihan, saudara. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat, Trump dinilai khawatir biaya perang makin membengkak jika perang makin panjang. Dan berikut analisisnya yang kami cuplik dalam program Sapa Indonesia Pagi. Tentu saja kembalinya Mojtaba Khamenei ke pusat kekuasaan Iran memang akan mengubah kalkulasi geopolitik Timur Tengah. Namun perlu dibedakan antara retorika perang, kebutuhan konsolidasi internal Iran, dan juga realitas militer di lapangan. Ya tentu saja potensi eskalasi akan meningkat, tetapi bukan berarti otomatis menjadi perang total global karena ada beberapa faktor. Pertama, Mojtaba Khamenei ini muncul dalam situasi Iran yang sedang terluka setelah konflik besar dengan Amerika dan Israel. Dan ini tentu saja membutuhkan legitimasi politik dan ideologi sebagai penerus ayahnya yang gugur dalam perang ini. Dalam sistem Republik Islam Iran, pemimpin baru sering menunjukkan ketegasannya, bahkan itu lebih keras untuk mengkonsolidasikan militer maupun elit garda revolusi, ulama, dan faksi garis keras. Oleh karena itu retorika Mojtaba Khamenei jauh lebih konfrontatif, jelas karena dia akan menolak tunduk dan mengancam pangkalan Amerika Serikat di beberapa negara Teluk serta akan mempertahankan tekanan di Selat Hormuz. Namun Iran juga akan memahami bahwa perang total melawan Amerika dan juga misalnya NATO ikut-ikutan itu akan bisa mengancam keberlangsungan rejim di Iran. Ekonomi Iran saat ini belum pulih ya karena infrastruktur militernya juga mengalami tekanan besar. Jadi yang paling mungkin menurut saya yang terjadi adalah perang zona abu-abu, perang proksi, serangan terbatas, tekanan maritim dan juga cyber war, operasi intelijen dan juga artinya bukan invasi langsung skala penuh ala perang Teluk tahun 2003, bukan seperti itu. Begitu. Ini kalau kita berbicara soal politis ya Pak Selamat ya, kan kita lihat Amerika Serikat tadi sudah disinggung, sebentar lagi akan ada pemilu sela begitu, tapi kemudian di sisi lain Iran sudah mulai menunjukkan kembali giginya dalam tanda kutip begitu ya, setelah Mojtaba Khamenei pulih. Sebenarnya apa yang bisa membuat akhirnya Amerika Serikat ini melunak untuk bisa mencapai kata kesepakatan dengan Iran? Ya, itu salah satunya tergantung pada kebijakan Donald Trump. Donald Trump ini khawatir terhadap dua hal yang seperti tadi Bung Faisal Assegaf kemukakan. Dia khawatir kalau terjadi perang berkepanjangan karena
Trump secara politik selalu ingin terlihat kuat, tetapi juga tidak ingin perang itu berbiaya mahal, mengalami korban yang besar, harga minyak melonjak, dan ekonomi Amerika terganggu menjelang dinamika politik domestik sekarang. Karena itu muncul paradoks, memang Trump keras kepala secara retorika, tetapi mencari jalan agar konflik tidak menjadi forever war gitu. Laporan media tadi juga menunjukkan bahwa Trump mendorong koalisi maritim untuk membuka Hormuz, tetapi juga berharap konflik segera berakhir. Nah, dalam kasus Hormuz ini adalah titik paling sensitif. Jika Iran betul-betul mampu menutup atau mengganggu Selat Hormuz, maka harga minyak bisa melonjak ekstrim, inflasi global naik, ekonomi barat terpukul, pasar finansial juga terguncang. Nah, disinilah Amerika melihat bahwa ini artinya bahaya bagi kelangsungan kekuasaan dari Donald Trump. Donald Trump berpotensi untuk terguling di dalam kasus ini, karena Barat juga akan pelan-pelan meninggalkan dirinya. Amerika melihat Hormuz bukan sekedar isu regional, tetapi juga kepentingan strategis global. Dia sudah mulai ditinggalkan sekutunya, Kanada misalnya. Ini kan juga artinya dia tidak punya bumper untuk melawan kekuatan Rusia dan kekuatan Tiongkok. Sekarang 4 pesawat pembom Rusia sudah mendekat ke Kanada. Kanada tidak mau juga menjadi penghalang bagi Rusia. Bahkan Cina sudah menawarkan perdagangan, kerjasama ekonomi dengan Kanada. Ini sekarang Amerika sedang kelabakan dengan ulah Trump ini. Menurut saya juga tuntutan masyarakatnya akan meminta Donald Trump akan supaya segera turun begitu.
Saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Niputu Trisnanda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengancam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal tersebut. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us, head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Menanggapi ancaman ini, pemerintah Iran siap melindungi situs-situs nuklir tempat uranium disimpan. Sebagian besar uranium milik Iran kemungkinan masih berada di kompleks nuklir Isfahan. Iran memiliki lebih dari 440 kg uranium yang diperkaya hingga kemurnian 60%. اونجا یه پیشبینی‌هایی از قبل شده بود. به هر حال یکی از در واقع شعارهایی که ترامپ میداد این بود که جمهوری اسلامی ایران دارای مقادیر متنوعی از اورانیوم غنی شده هست به میزان 60% و اینو باید از بین ببره و ما میدونستیم که اینها نقشه طرحی برای خارج کردن اورانیوم از کشور دارن. به هر حال ما در یک آمادگی به سر میبردیم. Penolakan Trump ini menghancurkan harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu, yang telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, melumpuhkan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global. Iran mengumumkan pulihnya pemimpin tertinggi Mujtaba Khamenei sekaligus menegaskan negara itu tidak akan tunduk pada ancaman Amerika Serikat. Mujtaba bahkan diklaim mengeluarkan strategi baru dalam melawan Amerika Serikat dan juga Israel setelah menerima laporan kesiapan persenjataan Iran. Apakah ini kode perang terbuka akan kembali berlanjut? Berikut pandangan pengamat politik dan militer Universitas Nasional Selamat Ginting dan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi bersama Adisti Larasati. Ingin bertanya dulu ke Bung Faisal. Bung Faisal, ini kalau kita melihat apa yang sudah dikatakan oleh Presiden Iran ini sudah begitu tegas begitu ya. Iran bersama rakyat ataukah Iran tunduk pada musuh? Apakah ini menjadi kode bahwa memang Iran sudah betul-betul siap untuk bisa kembali perang terbuka setelah Mujtaba Khamenei pulih sepenuhnya? Ya, memang benar bahwa Iran memang dari awal sudah menyatakan siap sejak hari pertama perang. Makanya tidak pernah ada mereka dari pihak Iran tidak pernah ada pernyataan baik itu dari Ketua Jururunding sekaligus Ketua Parlemen Iran Muhammad Bakir Kalibaf ataupun dari Menteri Luar Negeri Masoud Pezeshkian ataupun dari Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi maupun Presiden Iran Masoud Pezeshkian, maupun dari pernyataan pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei yang belum muncul ke publik bahwa mereka ingin perang berhenti, mereka ingin gencatan senjata dengan Amerika Serikat maupun Israel. Itu tidak pernah ada pernyataan itu. Dan apa yang disampaikan oleh Masoud Pezeshkian dan terakhir juga melalui Muhammad Bakir Kalibaf, Ketua Jururundingnya Iran sekaligus Ketua Parlemen, bilang bahwa 14 tuntutan Iran itu adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Nah, ini menunjukkan
bahwa memang Iran lebih siap untuk berperang ketimbang Amerika Serikat maupun Israel. Kenapa? Karena mereka didukung oleh rakyat. Kita tahu tiap hari sejak mungkin awal Maret, hari kedua perang, ketika Trump dengan Netanyahu menyerukan rakyat Iran untuk turun ke jalan menumbangkan rezim, rakyat Iran memang turun ke jalan tiap hari, malam, bahkan sampai dini hari. Saya lihat laporannya dan saya juga berbicara dengan teman saya di Teheran, mereka memang turun tiap malam, tapi bukan untuk menumbangkan rezim, untuk menunjukkan dukungan bagi rezim Mullah yang sudah berkuasa sejak 1979 untuk terus berperang melawan Amerika maupun Israel. Dan fakta ini sesuai dengan hasil dari survei. Ini yang dilakukan oleh stasiun televisi pemerintah Iran bulan lalu, IRIB, Islamic Republic of Iran Broadcasting, itu melakukan survei. Walaupun dalam survei itu tidak bertanya pendapat rakyat Iran tentang tidak pernah munculnya Mujtaba Khamenei di depan publik. Survei ini menghasilkan salah satunya adalah bahwa 85,7% rakyat Iran tidak setuju program peluru kendali balistik yang diminta oleh Amerika dihentikan. Jadi rakyat Iran tidak setuju. Jadi survei ini ingin bertanya tanggapan rakyat Iran terhadap semua tuntutan Amerika. Terus juga kemudian 82,6% rakyat Iran tidak setuju dengan tuntutan Amerika agar Iran menghentikan total semua program pengayaan uranium. Terus kemudian juga 87,2% rakyat Iran, menurut survei IRIB itu, bahwa mereka puas dengan respon angkatan bersenjata terhadap agresor Amerika dengan Israel. Artinya, rakyat Iran merasa puas karena angkatan bersenjata Iran dan Garda Revolusi Islam Iran terus meladeni segala serangan, terus meladeni segala intimidasi secara militer di lapangan, termasuk di Selat Hormuz. Nah, ini 73,7% rakyat Iran tidak setuju kalau nanti setelah perang Selat Hormuz dibuka secara gratis. Artinya rakyat Iran memang mendukung undang-undang yang sudah disahkan sejak akhir Maret lalu yang menerapkan tarif atau bea lintas Selat Hormuz bagi kapal-kapal. Oke, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, bagaimana dengan pandangan Anda dan juga perspektif Anda? Itu artinya perang terbuka akan kembali terjadi dalam waktu dekat ketika kita lihat negosiasi ini tampaknya akan buntu untuk kesekian kalinya. Ya, tentu saja kembalinya Mojtaba Khamenei ke pusat kekuasaan Iran memang akan mengubah kalkulasi geopolitik Timur Tengah. Namun perlu dibedakan antara retorika perang, kebutuhan konsolidasi internal Iran, dan juga realitas militer di lapangan. Ya, tentu saja potensi eskalasi akan meningkat, tetapi bukan berarti otomatis menjadi perang total global karena ada beberapa faktor. Pertama, Mojtaba Khamenei ini muncul dalam situasi Iran yang sedang terluka setelah konflik besar dengan Amerika dan Israel. Dan ini tentu saja membutuhkan legitimasi politik dan ideologi sebagai penerus ayahnya yang gugur dalam perang ini. Dalam sistem Republik Islam Iran, pemimpin baru sering menunjukkan ketegasannya, bahkan itu lebih keras untuk mengkonsolidasikan militer maupun elit Garda Revolusi, ulama, dan faksi garis keras. Oleh karena itu retorika Mojtaba Khamenei jauh lebih konfrontatif, jelas karena dia akan menolak tunduk dan mengancam pangkalan Amerika Serikat di beberapa negara Teluk serta akan mempertahankan tekanan di Selat Hormuz. Namun Iran juga akan memahami bahwa perang total melawan Amerika dan juga misalnya NATO ikut-ikutan itu akan bisa mengancam keberlangsungan rejim di Iran. Ekonomi Iran saat ini belum pulih ya, karena infrastruktur militernya juga mengalami tekanan besar. Jadi yang paling mungkin menurut saya yang terjadi adalah perang zona abu-abu, perang proksi, serangan terbatas, tekanan maritim dan juga cyber war, operasi intelijen, dan juga artinya bukan invasi langsung skala penuh ala perang Teluk tahun 2003, bukan seperti itu begitu. Oke, jadi kalau menurut Anda yang akan terjadi adalah perang di abu-abu begitu ya. Nah, berikan pemahaman kepada kami yang lebih sederhana. Perang abu-abu ini menurut Anda, pandangan Anda ke depannya akan seperti apa? Benarkah ini akan perang ekonomi begitu, dalam hal ini adalah battle-nya di Hormuz, atau seperti apa, Pak Slamet?
Ya, perang abu-abu artinya tidak ada deklarasi perang, tapi operasi militer jalan terus. Kan perang itu harus ada deklarasi. Jadi ini sekarang tidak ada lagi. Jadi langsung aja operasi militer. Seperti misalnya perundingan, tahu-tahu di tengah perundingan Amerika menyerang. Jadi kita nggak tahu ini berunding atau apa. Itu yang disebut zona perang abu-abu. jika dibutuhkan. Iran pun diprediksi akan melawan habis-habisan jika Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negara yang dipimpinnya tidak akan tunduk pada musuh dan tidak menginginkan apapun dari Amerika Serikat. Pernyataan ini menjawab pesan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump sebelumnya mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian yang diajukan Washington. Proposal pemerintahan Trump mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Presiden Iran, Pezeshkian, juga mengungkap pertemuan baru-baru ini dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dan mengklaim keduanya berbicara selama hampir 2,5 jam. ما یه راه داریم یا مردم رو بپذیریم و با مردم باشیم یا باید تسلیم بشیم و سرخم بکنیم. ما با مردم میمانیم و سرخم نمیکنیم. چیزی از این دنیا نمیخوایم. ما چیزی از این آمریکا، ما حق قانونی که در چارچوب‌های قوانین بین المللی رو میخوایم. هیچی خارج از اون نمیخوایم عمل کنیم. دنیا راست میگه با ما بر اساس قوانین بین المللی برخورد بکنیم. Di tengah ketegangan yang kembali memanas, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei disebut telah pulih dari cedera akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Kami kutip dari media Turki Anadolu. Direktur Jenderal Protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran juga bilang Mojtaba akan bicara kepada publik pada waktu yang tepat. Sebelumnya Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal untuk mengakhiri perang. Washington mengecam siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. Trump mengecam respon pemerintah Iran terhadap proposal perdamaian diajukan Washington.
Proposal mencakup penghentian sementara pengayaan uranium oleh Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi Amerika Serikat. Trump mengaku kecewa setelah membaca tanggapan Iran terkait proposal itu. Saya baru saja membaca respon dari apa yang disebut sebagai perwakilan Iran. Saya tidak menyukainya, sama sekali tidak dapat diterima, tegas Donald Trump melalui platform Truth Social miliknya. Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, menegaskan Presiden Donald Trump tetap mengedepankan solusi diplomatik sebelum mengambil langkah militer lebih lanjut. Namun ia mengingatkan, Washington siap melanjutkan perang apabila upaya diplomasi gagal mencapai hasil. The mediators, in this case Pakistan, ask us head of state to give this negotiation another chance before we go back to bombing Iran, then I think that's completely an appropriate choice for President Trump to make. He is giving diplomacy every chance we possibly can before going back to hostilities, but he's absolutely prepared to do that. Melihat tanggapan negara yang berkonflik, akankah harapan akan segera berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama 10 minggu tercapai? Konflik telah menyebabkan kerusakan luas di Iran dan Lebanon, menumpukan lalu lintas maritim di Selat Hormuz, dan mendorong kenaikan harga energi global. Militer Israel terus melancarkan serangan besar-besaran terhadap 40 lokasi yang diduga milik Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh militer Israel menunjukkan serangan udara menghantam beberapa daerah di dekat perbatasan Lebanon. Tentara Israel menyebut serangan itu menargetkan pusat komando, lokasi peluncuran, dan juga fasilitas lain yang digunakan oleh Hizbullah untuk merencanakan serangan terhadap pasukan Israel. Mereka juga melaporkan bahwa 10 pejuang Hizbullah tewas dalam operasi terpisah di sepanjang perbatasan. Israel juga menggunakan bom fosfor putih di daerah Yahmur al-Shakif di Nabatie, Lebanon Selatan. Pesawat tempur Israel juga melancarkan serangan-serangan udara di kota Qiyam di Lebanon Selatan. Rekaman yang diambil setelah serangan menunjukkan asap tebal naik dari daerah sasaran. Bom fosfor putih menghasilkan senyawa kimia yang menyebabkan luka bakar parah pada kulit dan tubuh korban. Penggunaan bom fosfor putih di area berpenduduk padat dikecam luas oleh komunitas internasional dan kelompok HAM karena zat ini dapat menyebabkan cedera mengerikan dan penderitaan yang berkepanjangan. Duka menyelimuti desa Heret Saida, Lebanon pasca serangan udara Israel yang menewaskan warga di desa itu. Upacara pemakaman dilakukan sehari setelah Israel melancarkan serangan di desa-desa dekat pelabuhan Sidon. Setidaknya 7 orang termasuk seorang bayi tewas dan 15 orang lainnya terluka. Serangan udara pada hari Sabtu lalu menandai eskalasi lain sejak gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada 17 April. Kelompok Hizbullah melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Israel di selatan Naharia sebagai balasan atas tewasnya komandan pasukan elit Hizbullah. Hizbullah menyebut mereka menargetkan pangkalan militer dengan rentetan roket hingga drone peledak. Menurut pasukan pertahanan Israel, roket-roket itu berhasil dicegat atau mendarat di area terbuka dan tidak ada korban jiwa. Pemerintah Korea Selatan resmi merilis hasil investigasi awal terkait insiden yang menimpa kapal tanker HMM Namu di Selat Hormuz. Investigasi mengonfirmasi bahwa kapal itu dihantam oleh objek terbang yang memicu ledakan dan kebakaran. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa kapal mereka dihantam saat sedang menghentikan lajunya di Selat Hormuz pekan lalu. 2 serangan terjadi hanya dalam selang waktu 1 menit.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Park Il menyatakan ledakan pada 4 Mei lalu mengakibatkan kerusakan signifikan pada sisi kiri buritan kapal. Otoritas Seoul belum bisa memastikan apakah serangan dilakukan menggunakan drone atau rudal. Saat ini puing-puing mesin dan fragmen yang dikumpulkan dari lokasi kejadian masih dalam proses analisis laboratorium. 정밀한 현장 조사, CCTV 확인 및 선장 면담 결과 5월 4일 현지 시간 15시 30분경 미상의 비행체 2기가 HMM 나무호 선미 좌현 평행수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 2차례 타격하였고, 타격으로 인한 충격 후 진동을 동반한 화염 및 연기가 발생한 것으로 확인되었습니다. Demikian breaking news Kompas TV, saudara. Informasi lainnya mengenai eskalasi di Timur Tengah antara perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran masih akan terus disampaikan dalam program-program Kompas TV lainnya. Salah satunya dalam program Kompas Siang. Saya Niputu Trisnanda, saudara. Terima kasih, sampai jumpa.